menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya ini kok kurang semangat gitu toh. Nanti kita ulangi lagi ya. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, nanti kalian menjawabnya luar biasa, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai untuk melanjutkan kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, mungkin salah satu ada yang memimpin doa. Mungkin Mbak Alifia. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak karena sudah bersedia untuk memimpin doa. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira kalian sudah tahu belum apa tujuan kalian dikumpulkan di sini? Belum. Lalu kalian sudah saling mengenal belum di antara teman-teman ini? Belum. Baik. Kalau begitu nampaknya ini udah lengkap semua ya? Udah. Biar nggak lupa, ini Ibu minta tolong untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Nah, baik, ini tadi nampaknya dari daftar hadir sudah hadir semua ya, ada 6 anggota. Nah, di sini Ibu ingin meminta agar kalian lebih akrab dan lebih mengenal. Mungkin bisa perkenalan diri dulu satu persatu dengan menyebutkan nama dan hobinya. Mungkin bisa dimulai dari Mbaknya yang sebelah kanan. Ya, perkenalkan nama saya Dani. Hobi saya bernyanyi. Baik, Mbak, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alifia, hobi saya jualan. Perkenalkan, nama saya Zefia, hobi saya bermain. Perkenalkan, nama saya Risma Buwana, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Anini, hobi saya membaca. Oke, baik. Nah, kalian tadi kan sudah perkenalan satu persatu. Nah, sekarang gantian ya dengan kalian berdua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tita Pramudyanastiti selaku guru BK dari SMA 120. Dan saya, perkenalkan, nama saya Jelas Putri Miliasari, bisa dipanggil Ibu Putri. Baik, Bu Putri. Baik, anak-anakku sekalian, kami tadi sudah perkenalan ya dan sudah saling mengenal. Kalau begitu, Ibu mau bertanya sebelumnya. Kalian sudah tahu belum dikumpulkan di sini tuh tujuannya apa? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Enggak. Ya, jadi mengapa kalian kami kumpulkan? Karena kita akan melakukan sebuah kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan tersebut? Belum ya? Iya. Baik, nanti Ibu jelaskan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut dalam kegiatan ini, kita dibatasi oleh waktu
Dan kita akan melakukan kegiatan ini kira-kira selama 45 menit. Bagaimana? Apakah kalian bersedia? Bersedia. Baiklah, karena kalian kelihatannya masih bingung ya apa itu kegiatan bimbingan kelompok, jadi Ibu akan menjelaskan lebih dahulu. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sudah paham? Sudah mulai paham. Baik, lalu dinamika kelompok itu apa, Bu? Jadi, dinamika kelompok itu suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara antara anggota satu dengan anggota lainnya dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Nah, anak-anak sekalian, misalkan kita nih melakukan bimbingan kelompok dan kita ini terdiri dari 6 anggota, maka itu dapat disebut sebagai dinamika kelompok gitu. Sudah paham? Sudah. Baik, dan kegiatan yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan ya. Jadi tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu dari bimbingan kelompok sendiri yaitu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, wawasan, dan persepsi serta sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi. Begitu anak-anak. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dan juga tujuan bimbingan kelompok ya. Lalu di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kita perhatikan dan kita taati. Yaitu seperti asas keterbukaan, kemudian asas kerahasiaan, lalu asas kesukarelaan. Jadi yang pertama tadi asas keterbukaan. Jadi dalam kegiatan ini nanti kita harus saling terbuka. Lalu asas kerahasiaan. Jadi hal sesuatu yang kita bahas dalam kegiatan ini kita harus dapat menjaga dan merahasiakannya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, yaitu ya kalian dalam mengikuti kegiatan ini itu sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Ya, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah memahami dan sudah dijelaskan juga oleh Bu Ardiles terkait apa itu bimbingan kelompok dan juga tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan pada kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik yaitu menghindari kebiasaan berperilaku sombong. Mengapa saya dan Bu Putri mengambil topik tersebut? Ya karena kan sering kita jumpai ya di sekitar kita, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah itu banyak sekali orang-orang yang masih berperilaku sombong, tidak hanya anak-anak tetapi juga orang-orang dewasa seperti itu. Nah, tapi di sini sebelum lanjut membahas topik tersebut, Ibu ingin mengajak untuk speaking sebentar karena nampaknya kalian sudah mulai jenuh. Bagaimana? Apakah kalian bersedia? Bersedia. Untuk speakingnya kali ini, saya dan Bu Putri sudah menyiapkan suatu permainan yaitu Marina menari di atas menara. Nah, mungkin bisa Ibu contohkan terlebih dahulu, lalu nanti kalian bisa mengikutinya. Ya, Ibu. Nah, jadi kalau Marina itu tangannya seperti ini, lalu menari di atas menara. Nah, seperti ini. Yuk, mungkin kita bisa coba bersama-sama. Contohin satu kali lagi, Bu. Mungkin Bu Putri bisa dicontohkan. Marina menari di atas Menara. Paham. Kalau begitu bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Nah, kan sudah paham. Kalau begitu Ibu balik ya kata-katanya. Oh iya. Cak. Marina
di atas awan. Oh iya iya maaf lupa. Kok Inara bohong? Menara bukan nama Bu. Iya maaf. Oke kalau begitu kita ulangi ya. Marina di atas menara menari. Menari Marina menara di atas. Ayo siapa yang salah? Sevia. Ada Bu, saya Bu. Lu kurang tinggi Bu Mas aku ngomongin. Gini mbak, Iya, dia artinya balik ya Bu ya. iya enggak lah, enggak. Itu kalau ganti kan gini. Oh iya. Oke, kalau begitu kita ulangi lagi. Harus konsentrasi Mbak Sevia, jangan salah lagi ya Mbak. Iya Bu. Oke, menara di atas Marina menari. Mbak Ali kurang tinggi Bu. Tahu Bu dia belum mandi. Bu gini-gini tuh Bu yang orang kami. Enggak. Oke, kalau begitu satu kali lagi ya. Jangan sampai salah. Menara Marina di atas menari. Nah, oke, sudah cukup. Oke, terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti ice breaking yang sudah saya dan Ibu Putri berikan. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas topik yaitu menghindari perilaku sombong. Dari anak-anak sekalian di sini, siapa nih yang di sini masih sering berperilaku sombong? Ali Bu. Apa iya Mbak? Iya. Gimana sombongnya? Kadang ini Bu. Apa pamer kemarin habis beli ini gitu. Oh gitu. Iya. Nah, menurut kalian kalau seperti itu patut dicontoh atau tidak? Enggak Bu. Tidak Bu. Kan nggak sombong Bu, kan kita punya. Enggak boleh. Lah masa dia pamernya ya enggak punya loh Bu. Kan salahnya nggak punya Bu. Lah kan enggak mampu. Nggak tahu aku kok. Nah, kalau selain Mbak Ali, ada nggak di sini yang suka berbuat sombong atau Mbak Nisa Bu. Oh, Kemarin Mbak pas Nisa. naik pohon tuh Bu tak panggil nggak mau. Soalnya aku nggak kenal Bu. Lupa kenal. Padahal dia itu kenal Bu, tapi dia tak panggil Mbak Nisa nggak mau gini Bu malah. Oh, gitu. Nggak maunya apa ya Mbak? Nggak mau Bu, padahal dia duduk di atas mata begini. Sombong banget Mbak Nisa Bu. Dia termasuk sombong ya nggak Mbak? Iya. Nah, itu kan tadi seperti Mbak Ali, Mbak Nisa itu kok suka berbuat sombong itu bagaimana toh Mbak? Reva kok Bu? Manusiawi. Iya. Ya. Soalnya udah dari dalam diri udah sombong. Oh, Lahir udah sombong. Kalau Mbak itu tuh lain tegus banget. Bisa nggak denger soalnya. Kalau aku kan sombong karena punya Bu. Kalau yang nggak punya terus iri Bu namanya. Bukan aku yang sombong tapi emang orangnya yang iri Bu. Jadi nggak bisa nyanyi gitu ya Mbak? Iya, jadi bukan aku yang sombong. Ini tanda tak mampu. Betul Bu. Jadi bukan mereka ini yang iri Bu. Saya nggak iri. Dan sekarang Ibu mau bertanya kepada Mbak Nisa. Menurut Mbak Nisa kalau berbuat sombong itu perilaku yang baik atau tidak Mbak? Tidak Bu. Nah, kan di sini kalian sebenarnya sudah tahu kalau berbuat sombong itu merupakan perilaku yang tidak baik. Nah, jadi dalam kegiatan kali ini biar kalian lebih memahami mengenai topik yang sudah kita bahas tadi, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain role playing tentang topik yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengenai menghindari kebiasaan berperilaku sombong. Untuk selanjutnya pasti kalian masih bingung mengenai apa itu bermain role playing atau bermain peran. Nah, itu akan dijelaskan oleh Bu Putri. Baik, jadi role playing itu, teknik role playing itu bisa disebut juga bermain peran. Nah, teknik role playing itu digunakan untuk terapi terhadap seseorang yang mengalami kesulitan dengan dirinya sendiri, yaitu mengembangkan perilaku adaptif, kesulitan mengendalikan dan mengelola diri.
serta untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yang terjadi pada dirinya, sehingga bimbingan kelompok dengan teknik role playing ini itu memiliki peranan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik. Begitu anak-anak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan cara bermain role playing itu seperti apa. Misalnya nih dalam bimbingan kelompok ini ya, ini kan terjadi dari 6 anggota kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagi menjadi 2, di mana yang 3 anggota berperan sebagai Vio yang memiliki sikap sombong, lalu ada yang pendiam atau penyabar dan pemberani. Karena dia merasa sebel dengan sikap Vio ini. Dan yang 3 anggota tadi menjadi pengamatnya. Gimana tingkah laku dari sombong itu. Lalu apa akibat dari perbuatan sombong itu dan lain sebagainya. Pembagiannya sesuai dengan skenario yang sudah Ibu buat dan nanti akan Ibu bagikan teks skenarionya ya. Jadi kalian nanti mempraktekkan seperti yang ada dalam skenario. Begitu anak-anak, sudah paham? Sudah. Oke, baiklah. Nah, di sini kan saya dengan Bu Putri sudah menyiapkan untuk dialog atau skenario dari teknik role playing ini terkait topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai berperilaku sombong yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ingin meminta tolong kepada 3 anggota, mungkin ada yang bersedia untuk memainkan peran. Balik Bu. Ya Bu, cocok soalnya kalau sombong. Nggak bisa. Nah, ini Mbak Senia Risma. bagikan ininya dulu ya, teksnya dulu ya. Mbak. Kasih Bu. Mbak bisa. Mbak Dani sama Mbak Sofia. Mbak Dani aja. Biar lebih leluasa, mungkin bisa dipindahkan dulu lokasinya. Suatu hari setelah hasil ulangan dibagi oleh seorang guru dan ternyata nilai Viola yang mendapat nilai paling bagus di antara teman sekelasnya, dan Vio pun meremehkan dan merendahkan teman-teman lainnya. Vio ini dikenal sebagai siswa yang sombong, sering pamer, dan suka merendahkan teman-temannya karena dia adalah siswa yang paling kaya di kelasnya. Nah, setelah dia mendapatkan nilai yang paling bagus di antara teman-temannya, dia pun menyombongkan dirinya. Dia merasa bahwa dia paling pintar dan mengatakan kepada temannya bahwa dia itu didaftarkan les oleh orang tuanya di tempat les yang mahal. Makanya dia bisa pintar dan mendapatkan nilai yang bagus. Setelah dibelikan, lalu juga dijanjikan sebuah hadiah jika Mbak Vio ini mendapatkan nilai yang bagus. Dan setiap permintaannya selalu dituruti oleh orang tuanya. Lalu teman-temannya hanya bisa diam karena mereka sudah tahu bahwa Vio ini selalu memiliki sikap yang sombong, tidak hanya dengan nilai yang bagus, tapi juga dengan segala hal yang ia milikinya. Selanjutnya untuk peranannya ini akan dipraktikkan oleh perwakilan dari 3 anggota bimbingan kelompok tadi. Iya. Kalian nilainya berapa? Nilainya jelek banget sih kalian. Cuma 70, 60 ya ampun, orang udik dasar. Kasihan banget. Iya, kenapa kalau nggak ada benda jelek banget ya sombong kayak kamu? Ya boleh lah aku sombong, karena kan di kelas ini yang nilainya paling bagus itu cuma aku. Kita juga pernah dapat nilai bagus, yang penting nggak sombong kayak kamu. Ya emangnya kenapa kamu iri sama aku? Aku seneng banget tahu nilainya paling bagus di kelas ini. Ya secara kan aku didaftarin les yang paling mahal sama orang tua aku. Terus juga nanti kalau nilai aku bagus terus, aku mau dibeliin iPhone 20 Pro Max. Kalian kan nggak mampu dibeliin kayak gitu. Iya ya, si paling kaya. Iya dong, kalian kan nggak mampu. Paling belinya yang di pinggir jalan,
yang 5 ribuan kayak gitu ya, karena itu orang dip ngapain tuh di aja. Sudah, kalian itu fisik sekali. Biasa lah Vio itu kayak gitu, tahu aja. Nggak tahu aja. Sudah. Kalau kalian seperti itu, tidak baik sama teman satu kelas, paling saling ejek-ejekan. Tapi Vio, juga kamu seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu kepada teman-temanmu. Sikap kamu yang seperti itu sama saja kamu meremehkan dan merendahkan teman-temanmu. Kamu memang anak orang kaya, tapi kamu tidak boleh sombong seperti kita. Kita di sini sama, bukan untuk saling pamer dan menyombongkan diri, dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, betul yang dikatakan Putri, Vio. Ya, aku minta maaf. Ina dari tadi kan sudah dari perwakilan Mbak Alivia, Mbak Sevia, dan Mbak Anissa sudah mempraktekkan terkait live yang sudah Ibu dan Bu Putri sediakan dari skenario tadi. Nah, ini kita kembali ke tempat yang awal tadi ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, baik, terima kasih kepada tadi Mbak Alivia, Mbak Sevia, dan juga Mbak Anissa karena sudah bersedia untuk memerankan peran tadi. Nah, terima kasih juga kepada Mbak Romadani, Mbak Risma, dan Mbak Adin yang sudah bersedia sebagai pengamat. Nah, sekarang di sini Ibu mau bertanya kepada yang berperan menjadi pengamat tadi. Coba mungkin Mbak Risma bisa dijelaskan tadi yang memiliki sikap sombong itu siapa Mbak? Pak Vio. Nah, mungkin bisa dijelaskan sikap sombong yang dimiliki oleh Mbak Vio tadi bagaimana? Dia itu suka pamer, terus suka melebih-lebihkan harta orang tua. Padahal seharusnya nggak seperti itu, kasihan teman-temannya yang misal nggak mampu gitu. Ya, bagus. Lalu Mbak Romadani, menurut Mbak Romadani, perilaku yang sudah diperankan Mbak Alivia, yaitu Mbak Vio tadi, itu bagaimana Mbak? Apakah perilaku tersebut itu bagus dicontoh atau bagaimana? Menurut pendapat Mbak Romadani bagaimana? Kalau menurut saya itu perilakunya tidak patut dicontoh. Soalnya kan ya kita kan punya teman-teman yang sama rata ya. Nah, kalau perilaku tersebut kan menyombongkan suatu hal yang tidak dimiliki, yang mungkin tidak dimiliki salah satu dari teman kita. Nah, jadi kan alangkah baiknya kita itu bersikap sama, karena kan nanti takutnya ada kesenjangan dari itu. Baik, nah tadi kan mungkin kalian di sini sudah mengamati. Nah, mungkin karena ini ada kendala yaitu LCD-nya rusak, jadi Ibu bisa gini aja. Gimana? Apakah kalian sudah kelihatan? Nah, mungkin bisa kita baca bersama-sama mengenai sombong. Pengertian sombong. Jadi pengertian sombong itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah takabur adalah merasa diri mulia atau hebat, pandai dan sebagainya. Angkuh atau sombong, sifat takabur yang suka membanggakan diri seringkali membuat luput sehingga muncul perasaan memandang orang lain seakan jauh lebih rendah dibanding dirinya. Nah, oh ya, untuk yang selanjutnya silahkan mungkin siapa yang ingin bacakan? Ciri-ciri orang sombong. Yang pertama, selalu memandang rendah orang lain, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kata-kata yang tidak beradab, memiliki amal ibadah yang sedikit, mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi daripada akhirat. Yang selanjutnya, mencari kesalahan orang lain yang telah menjadi kebiasaan, kemudian memilih-milih teman, kemudian yang terakhir adalah membanggakan diri sendiri menjadi sifat utama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada penyebab datangnya sifat sombong. Mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Andin. Sifat sombong yang pertama memberikan pujian yang berlebihan, kemudian harta dan kekayaan, terus keturunan, ilmu atau pengetahuan, kedudukan atau jabatan, dan salah memilih pergaulan. Baik. Nah,
Untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada poin akibat dari sombong. Siapa yang tahu apa itu akibat dari sombong itu apa menurut kalian? Dijauhin temen Bu. Ya, betul sekali. Terus siapa yang tahu? Membuat orang lain sakit hati, Bu. Ya, mungkin satu lagi ada yang bisa menyebutkan? Gak dapat pahala. Betul, karena perbuatan sombong itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Putri cara menghindari sikap sombong biar anak-anakku sekalian di sini bisa terhindar dari sikap sombong. Baik, cara menghindari sikap sombong itu juga bisa yang pertama dengan kenali kekurangan diri. Jadi kenali kekurangan diri itu kalian tuh introspeksi terhadap diri sendiri. Yang kedua, berhenti memikirkan kelebihan diri. Yang selanjutnya itu sejajarkan diri dengan orang lain. Lalu jangan menilai orang lain dari tampilan semata. Jadi jangan menilai seseorang itu dari luarnya, dari covernya gitu ya. Lalu selanjutnya terapkan pola hidup sederhana. Kemudian berteman dengan orang-orang baik. Jadi kalian tuh juga misalnya kalau berinteraksi itu kan kita juga harus memiliki attitude yang baik ya. Jangan menyombongkan diri. Lalu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan yang telah diberikan kepada kita sendiri. Lalu perbanyak bersedekah, dan yang terakhir itu berdoa agar terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Begitu anak-anak. Iya Bu. Ya, Bu. Nah, baik, tadi kan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita sudah membahas mengenai topik cara menghindari kebiasaan berperilaku sombong. Lalu kalian juga sudah mempraktekkan dan menyaksikan secara langsung teknik role playing yang diperankan oleh teman-teman kalian tadi. Lalu di sini Ibu juga sudah memberikan sedikit pemekaran materi mengenai perilaku sombong. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, di sini Ibu ingin mendengar pesan dan kesan kalian bagaimana ini tadi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Menyenangkan, Seru. mendapat manfaat. Baik, nah Jadi ya. nggak boleh sombong lagi. Ya, bagus. Nah, Ibu senang mendengar pesan dan kesan kalian. Lalu Ibu juga ingin meminta mungkin perwakilan aja dari salah satu kalian yang bisa memberikan kesimpulan terkait topik yang sudah kita bahas kali ini pada bimbingan kelompok. Silahkan, mungkin siapa salah satu? Mbak Dani, Bu. Ya, coba silahkan Mbak Deni bisa disampaikan. Iya, jadi kesimpulan yang sudah dibahas Ibu hari ini adalah tadi membahas soal sombong, perilaku sombong. Kalau perilaku sombong itu adalah suatu perilaku yang tidak terpuji, dan alangkah baiknya kita menghindari perilaku tersebut karena jika dilakukan juga memiliki dampak yang cukup buruk buat diri kita sama lingkungan sekitar gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Romadhani. Nah, Ibu juga ingin berpesan kepada kalian, kalian janganlah berbuat sombong karena itu merupakan perilaku yang tidak baik. Mungkin kalian juga bisa menghindari perilaku sombong tersebut. Nah, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu akan membagikan lembar evaluasi terkait hasil dan proses, dan juga lembar kerja peserta didik yang nanti kalian bisa isi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu kalian nanti bisa kumpulkan ini jam berapa? Jam 1. Nah, mungkin kalian nanti bisa kumpulkan jam 2 di ruangan saya atau ruangan Bu Putri ya, anak-anak. Iya, Bu. Sudah semuanya? Ya. Sudah mendapatkan semua?
Nah itu nanti untuk pengisian sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Lalu nanti jangan lupa diberi nama dan kelas ya anak-anak. Ya, Baik, kalau begitu mungkin apakah ada yang ingin kalian sampaikan kepada saya maupun Ibu Putri? tidak ada. Baik, kalau begitu akan saya akhiri. Mungkin cukup sekian kegiatan kita pada kali ini, yaitu bimbingan kelompok. Mohon maaf apabila Ibu di sini ada kekurangan dan kesalahan baik dari saya maupun Ibu Putri. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya ini kalian mungkin bisa langsung kembali ke kelas ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Ibu tutup. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya nak.